Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Mei 2022. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Eee, Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan yang sangat general dari energi yang juga umum ya, karena aku publish secara umum, jadi ini bisa resonate, bisa tidak, sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai dengan kondisi kamu pada saat ini. mmm Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan kalau nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan cara aku membacakan, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kamu temukan yang nggak bikin kamu nyaman, silahkan move on, cari yang memang sesuai dengan kriteria kamu masing-masing. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya ya. Oke, yuk kita mulai pembacaan energi cinta asmara yang aku akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk single dan yang berikutnya adalah untuk couple buat masing-masing zodiak. Aries yang single ya, ini adalah energi cinta asmara untuk Mei 2022. Waktu aku lagi shuffle kayak ngelihat orang yang lagi mempertimbangkan sesuatu, seperti mungkin dia ingin melakukan atau ingin bicara mungkin ya sama orang atau berbuat sesuatu tindakan lah. Tapi dia tuh kayak punya battle sendiri gitu loh, kayak punya konflik di dalam dirinya tentang apa yang ingin dia lakukan ini gitu ya. Lebih baik gua ngelakuin apa enggak ya? Lakuin apa enggak ya? Tapi eh, mungkin buat sebagian dari kamu ada hal yang kamu masih butuh untuk perjelas gitu ya. Tetapi mungkin kamu sudah tidak komunikasi dengan seseorang, tapi kamu masih masih butuh kejelasan itu, masih masih ada hal-hal yang ingin kamu tegaskan gitu loh. Eh, dan dan itu yang bikin kamu tuh ya punya konflik itu gitu loh, antara gue pengen ngomong sama orang ini atau ya sudahlah emang dia udah nggak mau gitu ya ngomong sama gue, eh, tapi gue masih ganjel gitu loh. Jadi kayak tapi itu buat sebagian dari kamu. Cuman kalau yang aku lihat ada satu tindakan yang sedang kamu pikirkan, gue lakuin apa enggak ya? Gue lakuin apa enggak? Tetapi itu menyebabkan satu konflik gitu di dalam diri kamu, ataupun ini adalah konflik antara kamu dengan orang lain. Dan kamu di sini kayak aku lihat sih lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan kamu. Jadi kamu lagi benar-benar mikir gitu ya. Sedangkan kalau yang aku lihat sebenarnya kamu tuh sudah punya jawabannya. Cuman kamunya masih masih belum yakin 100% ataupun masih meragukan apakah itu memang hal yang terbaik untuk gua lakuin apakah enggak gitu. Itu yang aku rasakan, tetapi yuk kita lihat apa katanya tarot. The Chariot dalam keadaan tegap ya. Chariot itu bisa bercerita mengenai seseorang yang mempunyai kontrol dan kendali ya, di mana dia tahu oh ini arahnya ke sana, itu arahnya ke sana, gua mau kemana dan gua harus menuju. Dan biasanya The Chariot itu berjalan maju gitu ya. Dan di sini kalau yang aku lihat kamu sedang mungkin lagi berusaha untuk move on, moving forward gitu ya, untuk berusaha jalan maju eh, dan ke tujuan yang juga menurut kamu adalah hal yang terbaik. Dan di sini kalau yang aku lihat kamu lebih in control gitu ya, in control terhadap diri kamu. Dalam pikiran-pikiran kamu, kamu berusaha mengontrol pikiran dan perasaan kamu untuk tidak menengok ke belakang, tapi untuk terus fokus maju ke depan. Oke, kita lihat. Eight of Cup, walking away. The Full card dalam keadaan terbalik. The Devil dalam keadaan terbalik ya. Kalau yang aku lihat dengan Eight of Cup, the Full card, dan the Devil card dalam keadaan terbalik. Seseorang yang meninggalkan. Di sini kita cerita mengenai cinta asmara. Dia meninggalkan hal yang sudah dibangun oleh dia. Tapi dia ngelihat sesuatu ini tidak pernah bisa komplit gitu loh. Sesuatu ini selalu ada kayak bolongnya atau ompongnya atau piece yang missing gitu loh.
bagian yang ya nggak akan pernah klek gitu loh. Dan dia meninggalkan hal ini karena dia lihat ya nggak ada gunanya gitu loh. Gue nggak ada gunanya, gue udah berusaha, gue udah mencoba, dan ini kayak udah nggak bisa diapa-apain lah gitu loh. Ini bisa kamu ataupun bisa dengan berbicara tentang seseorang, ya. The full card dalam keadaan terbalik. Kamu tapi mungkin masih bingung gitu, ataupun masih ya gua flow, mengalir aja lah, tapi tidak punya tujuan tertentu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin untuk menjalin hubungan dengan seseorang, ataupun untuk dekat dengan seseorang, atau membiarkan seseorang untuk masuk ke dalam kehidupan kamu ataupun ke dalam hati kamu masih meragukan hal tersebut. Meragukan mungkin orang itu, bisa jadi kamu meragukan kalau orang itu akan sama-sama aja dengan orang yang di masa lalu, ataupun ini merupakan keraguan yang ada di dalam diri kamu sendiri. Gua nggak tahu gua udah siap apa belum. Dan di sini kalau yang aku lihat kamu ngerasa mungkin belum siap untuk menjalin hubungan gitu ya. The Devil card, kamu masih pengen bebas dan punya ruang, punya waktu, punya kebebasan itu untuk bisa menjalani hidup kamu, keseharian kamu gitu ya, dengan ya diri gue sendiri. Ini sih dua ini ya, the full card dengan devil card, gue masih pengen bebas. Gue pengen fokus dulu dengan hidup gue, dengan diri gue, dengan cita-cita gue, dengan impian gue, dengan kerjaan gue, dengan karir gue, dengan bisnis gue, dan lain sebagainya, dengan hal-hal yang memang tujuannya adalah untuk kamu gitu. Gue masih belum ready untuk berkomitmen dengan orang. Gue masih belum ready untuk apa ya, untuk dealing dengan seseorang di sini mengenai cinta asmara. Gue masih juga mungkin dalam proses move on gitu ya. Jadi mungkin buat beberapa dari kamu ya entah berusaha menghindar, ataupun ya kamu memang lagi fokus aja gitu. Gue nggak pengen mikirin masalah-masalah cinta asmara. Nah, the hermit ya, lagi di hermit mode, lagi ingin sendiri, lagi pengen punya ketenangan, pengen dapetin kedamaian, lagi banyak pengen mikir, lagi banyak introspeksi, kontemplasi. Gue lagi pengen sendiri, kamu lagi pengen di dalam gua kamu punya waktu untuk diri kamu gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang bikin kamu jadi mengisolasi diri kamu gitu ya. Jadi kalau yang aku lihat tuh nggak kamu mungkin nggak terlalu aktif dalam kehidupan sosial kamu lebih banyak mungkin di rumah, di kamar kamu gitu loh, ngelakuin hal-hal yang bikin kamu dapetin si ketenangan dan kedamaian ini, lagi banyak mikir, dan mungkin banyak jawaban-jawaban yang pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban, yang kamu ngerasa gua harus menemukan ini di apa ya, dengan diri gue gitu loh. Karena yang aku lihat tuh kayak gue lagi nggak pengen diganggu. Two of Swords dalam keadaan tegap, dan Ten of Pentacles. Ya kalau aku lihat di sini ya, tujuan kamu pada saat ini adalah terfokus di dalam masalah koin kamu ya, which is itu adalah keuangan, pekerjaan, keluarga buat sebagian dari kamu. Two of Swords dalam keadaan tegap ini, aku ngelihat mungkin ada hal-hal yang sebenarnya perlu kamu perhatikan. Bukan hanya dari orang lain, tetapi hal-hal di dalam diri kamu yang mungkin perlu kamu perhatikan, karena bisa jadi hal tersebut membuat kamu punya masalah atau mengulang-ulang satu hal
yang kayak bikin kamu tuh eh, punya satu masalah yang berulang gitu loh. Menghadapi pelajaran yang kok sama, kok sama, kok sama, kok sama gitu ya. Buat sebagian dari kamu. Tetapi aku lebih kepada di sini kamu kayak diminta untuk melepas, tutup mata kamu dan melihat dengan jeli sehingga kamu lebih tahu arah dan tujuan yang kamu ingin capai dan melihat jalan yang terbaik untuk ke arah sana. Aku nggak ngerti kenapa ini ada message seperti itu ya. Tetapi yang aku lihat itu seperti kayak kamu disuruh untuk melepas. Karena kamu mungkin, kalau kamu lihat ya, orang ini pengen ngelempar si pisau ini kepada board ini. Cuman dia pakai tutup mata sehingga hal yang dia pengen kenain itu bisa jadi miss kalau dia tidak melihat. Dan buat sebagian dari kamu mungkin pada saat ini kamu mengandalkan ya intuisi kamu, kata hati kamu, di mana itu bukanlah sesuatu yang salah ya. Apalagi dengan The Hermit card, ini adalah seseorang yang lagi banyak komunikasi ya, go within, masuk ke dalam bukan keluar gitu ya, masuk ke dalam dan mencari segala, dan itu memang sering kali jawaban yang kita coba cari di sini, di situ gitu ya. Itu ternyata ada di dalam diri kita sendiri. Jawaban-jawaban yang kita pertanyakan itu banyak sekali tersimpan dan adanya di dalam kita gitu loh. Dan mungkin selama ini kamu berusaha cari jawaban-jawaban itu di luar dan kamu mungkin nggak menemukan gitu ya. Nah, ini adalah saatnya kamu masuk ke dalam dan mempertanyakan hal tersebut, mencari jawaban tersebut di dalam diri kamu. Sehingga kamu bisa feel content gitu ya, terpenuhi. Tanda tanya itu mendapatkan jawaban. Dan jangan biarin, ini message lagi, jangan biarkan hal di luar diri kamu ataupun hal yang dilakukan oleh orang lain get into you gitu loh. Jangan biarin penilaian orang itu menentukan siapa kamu, tetapi apa yang ada di dalam diri kamu itu gitu ya. Nah, di sini kalau yang aku lihat, buka mata kamu, buka pikiran kamu, buka hati kamu, dan mempelajari hal-hal yang mungkin sudah berlalu ataupun situasi yang sedang kamu alami sekarang, dengan membuka mata dan memberanikan diri melihat hal-hal yang seharusnya memang kamu fokuskan dan mempunyai kemauan gitu ya, kalau memang ada hal-hal yang perlu kamu rubah. Karena biasanya kita berdasarkan dengan waktu, dengan experiences kita belajar dan semakin berkembang dan semakin pintar, semakin bijak gitu. Dan mungkin ini adalah waktu di mana kamu pengen dan butuh untuk sendiri gitu ya. Dan di sini kalau yang aku lihat ada pesan juga mungkin buat beberapa dari kamu ingin kayak pindah atau tapi kayak ya pindah lah. Ya pindah gitu ya. Pindah dari satu hal ke hal lain, pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain mungkin. Mungkin buat beberapa dari kamu, orang yang selama ini berhubungan sama kamu sebelumnya itu ada dalam pekerjaan yang sama atau company yang sama, circle-nya gitu ya, juga kamu pengen pergi dari situ, kamu pengen pindah dari situ. Tetapi ya itu kembali lagi, apakah ini hal yang benar untuk dilakukan? Apakah yang harus dipindah adalah cara kamu melihat sesuatu?
sudut pandang kamu yang harus kamu pindahin gitu loh. Kadang-kadang ada orang misalnya mendapatkan masalah di dalam satu, misalnya di sini ya tempatnya, gua harus pergi, gua harus pindah, gua harus keluar dari sini, gua harus ninggalin ini karena kalau di sini. Padahal dia dengan menggerakkan dirinya, dia mengubah dirinya, cara pandangnya, cara dia melihat, cara dia merasa, itu pun sudah melakukan satu perubahan dan perpindahan yang besar. Itu adalah message buat kamu. Terima kasih sudah nonton Aries. Kita lanjut ke yang couple-nya. Aries yang berpasangan. Ini adalah energi cinta asmara untuk Aries yang berpasangan Mei 2022. Waktu aku lagi shuffle, yang aku rasain ada kata-kata kedewasaan secara emosional. Mungkin buat beberapa dari kamu lagi berusaha menyikapi satu situasi dan kondisi yang ini ada hubungannya dengan hubungan kamu. Mungkin kamu berusaha untuk bisa menghadapi situasi dan hal ini dengan tenang, bisa mengontrol emosi kamu gitu ya, bisa menyikapinya juga dengan tenang. Mungkin kamu berhubungan dengan orang yang yang susah untuk diajak kerjasama gitu ya, ataupun mungkin ada hal yang dia sebabkan gitu ya, yang sebenarnya jadi satu hantaman, tetapi kamu berusaha melihat situasi itu dengan kepala dingin gitu, sehingga kamu tidak membiarkan emosi kamu mempengaruhi sikap dan tindakan kamu. Itu yang aku rasakan. Tapi kita lihat ya di dalam katanya tarot. Apa katanya tarot? Two of Swords dalam keadaan tegap. Two of Swords dalam keadaan tegap ini, kalau yang aku lihat, buat beberapa dari kamu ada mungkin hal-hal yang seperti warning gitu ya, sign-sign. Ini bisa disebut juga dengan red flags ya, kalau biasanya orang bilang itu bendera-bendera merah, hal-hal yang perlu diperhatikan yang menjadi penyebab, ataupun juga hal-hal yang mungkin selama ini nggak dilihat gitu ya, karena orang ini memakai blindfold ya, memakai tutup mata. Di yang sebelumnya juga aku melihat di yang single juga ada Two of Swords juga ya, kalau nggak salah. Tetapi oke, kita kembali ke topik ini ya. Two of Swords. Jadi ada hal-hal yang kamu tidak perhatikan, ataupun ada hal-hal yang mungkin tidak kamu hiraukan gitu ya, yang semestinya kamu lihat, kamu amati dan cermati, karena bisa jadi hal-hal ini adalah penyebab-penyebab dari masalah yang terjadi. Dan buat beberapa dari kamu, kadang-kadang gini loh, kita udah tahu itu adalah sesuatu yang kita udah tahu itu adalah satu masalah gitu ya, tetapi karena kita punya satu keinginan, kadang-kadang kita nggak mau ngelihat hal tersebut, kadang-kadang kita nutup mata, kadang-kadang kita mengalihkan perhatian kita dari hal yang seharusnya kita lihat, seharusnya kita teliti, seharusnya kita perhatikan gitu. Dan kadang-kadang hal-hal ini terjadi di saat kita mengasihi seseorang, kita mencintai seseorang, kita nggak pengen kehilangan orang itu, kita nggak pengen kehilangan ataupun ada konflik di dalam hubungan kita, sehingga kadang-kadang kita tutup mata aja deh dengan apa yang mereka perbuat, dari kelakuannya mereka, yang kadang-kadang mungkin itu nggak sesuai dengan diri kita. Bahkan kadang-kadang itu bikin kita kesel, bikin kita marah, bikin kita sedih gitu ya, tetapi kadang-kadang nggak apa-apa, mungkin dia maksudnya begini, nggak apa-apa, mungkin dia maksudnya begitu. Tapi itu kadang-kadang bukan hanya terjadi di dalam diri orang lain, tetapi juga di dalam diri kita. Kadang-kadang kita punya satu hal yang kita kerjakan atau kita lakukan ataupun kita bicarakan, sifat-sifat kita ataupun perbuatan kita atau omongan kita yang bisa jadi ini adalah masalah buat orang lain, tetapi kita ngerasa itu nggak apa-apa gitu loh ya. Sorry ya kalau ada suara-suara.
Queen of Cup dalam keadaan terbalik. Ini ada seseorang yang lagi apa ya? Lagi sangat emosional sekali. Susah untuk mengendalikan emosinya. Dan buat beberapa dari kamu, orang ini lagi sangat sensitif. Ini bisa kamu atau bisa jadi pasangan kamu. Dan kadang-kadang ini terjadi. Banyak banget sih kadang-kadang ya. Ini terjadi ya. Menurut kita, apa yang kita omongin, joke-joke yang kita lontarkan, perbuatan kita, itu wajar. Tapi kalau kamu berhubungan atau kamu dealing ataupun kamu sedang ada di dalam satu hubungan dengan orang yang overly sensitive, orang yang baperan mungkin, dia mungkin tidak menangkap itu sebagai joke, itu tidak sebagai sesuatu yang tidak kenapa-napa, dan itu membuat masalah gitu. Ini bisa terbolak-balik ya energinya. King of Swords dalam keadaan tegap, King of Wands dalam keadaan terbalik. Iya, kalau aku lihat di sini, satu orang itu merasa kayak ya dia bukan orang yang apa ya, sensitif gitu loh. Bukan orang yang sensitif. Dan iya, masa sih yang gue lakuin atau masa sih yang gue ngomongin itu, masa sih dia nggak bisa mikir kalau ini tuh gue cuma bercanda, kalau ini kenapa sih nggak bisa pakai logika dan lain sebagainya gitu loh. Itu perumpamaan kayak dia mungkin enteng gitu ya. Tetapi kalau yang aku lihat dengan si Knight of Wands ini dalam keadaan terbalik, ini ada orang yang dia selalu iya pakai perasaan gitu loh. Dan orangnya sangat sensitif sekali. Sangat sensitif sekali. Gampang marah. Gampang kesentuh, gampang emosi gitu loh. Dan mungkin ini kayak gimana sih, gimana bikin dia mengerti kalau apa yang gua omongin itu cuman apa ya, cuman bercanda ataupun cuman karena kalau yang aku lihat gitu, tingkat kesensitifannya ini berbeda. Yang satu sangat open minded sekali, yang satu ini tidak gitu loh. Yang satu ini mungkin ya orangnya free gitu ya, orangnya enteng gitu. Tapi yang satu lagi enggak, dia taking hard everything is, dia menangkap tuh dalam sekali. Dan dia membiarkan emosi-emosinya dia itu ya kadang-kadang mempengaruhi baik tindakannya, baik perkataannya, dan lain sebagainya. Dan inilah yang terjadi di dalam hubungan ini. Cuman mungkin orang yang selalu kayak seenak udelnya gitu ya, dalam ngomong, dalam apa, tanpa berpikir, tanpa ada empatinya, tanpa tahu bahwa orang ini ngerasain apa segala macam, ya dia ya hanya melakukan itu. Cuman di dalam sini kalau yang aku lihat, ya satunya lagi tuh udah kesel, marah, sedih, dan lain sebagainya gitu ya. The Sun card dalam keadaan terbalik. Magician dalam keadaan terbalik. Dan aku lihat di sini, mungkin si orang yang sangat sensitif ini,
dan yang punya banyak, kayak punya banyak mendem gitu. Kalau yang aku lihat tuh kayak punya, dia mendem, tapi dia sedih, dia apa. Cuman buat beberapa dari kamu kalau aku lihat, probably ya, kamu mungkin spesifik sekali dealing sama orang yang punya masalah dalam mentality-nya. Mungkin dia pernah melalui apa, mungkin dia punya trauma apa, mungkin dia pernah melewati sesuatu yang membentuk dia menjadi orang seperti ini gitu ya. Tetapi dia juga belum sepenuhnya sembuh. Cuman kalau dapat dengan orang yang bersama dengan dia tidak mengerti hal tersebut, pastinya apa yang dia rasakan juga nggak bisa dimengerti. Dan akhirnya orang kadang-kadang ngelihat, lu baperan, lu terlalu sensitif, lu terlalu defensif, lu tukang marah, lu tukang ngambek, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang orang yang punya trauma-trauma tertentu, outputnya dia di dalam hubungan itu terpengaruh dari trauma-trauma yang sebelumnya terjadi, baik dari waktu dia dibesarkan dengan bagaimana orang tuanya men-treat dia, bagaimana juga dia di dalam hubungan-hubungan sebelumnya yang membentuk dia menjadi punya masalah-masalah tersebut, tetapi dia nggak punya output, sehingga dia akhirnya kadang-kadang melampiaskannya dengan caranya dia, dengan di dalam hubungannya yang dia miliki, sehingga ini seringkali menyebabkan masalah di dalam hubungan ini, membuat akhirnya hubungan ini ya jadi mungkin banyak berantemnya, jadi banyak masalahnya, banyak ributnya. Karena aku ngelihat di sini the sun card, ada sesuatu yang dibenem gitu loh. Sesuatu yang tidak dibebaskan, tidak dipulihkan, tidak ditunjukkan, tidak diomongin, ditelen sendiri, akhirnya jadi satu amarah, akhirnya jadi satu perasaan yang nggak ngenakin. Ini keluar di dalam reaksi-reaksinya dia, sedangkan hal ini tidak diketahui dan dimengerti oleh pasangannya, sehingga pasangannya jadi, ya, gue harus ngapain ya? Bingung. Dan kadang-kadang karena tidak diomongin, tidak dikasih tahu, akhirnya apa? Orang ini jadi yang nggak tahu gue mampu apa enggak ya untuk dealing dengan orang yang semacam ini. Karena kok gue ngerasa dalam hubungan ini nggak ada happiness, nggak ada kebahagiaan, nggak ada keceriaan, nggak ada kebebasan dalam gue menjadi diri gue. Selalu salah, omong ini salah, ngelakuin ini salah, selalu aja ini menyinggung perasaannya dia, selalu aja ini membuat dia sedih, selalu aja apa yang gue lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang dia pengen, dan apa yang gue udah kehabisan strategi, gue udah kehabisan cara, segala sesuatunya. Nah, menurut dia yang dia lakukan nggak ada yang salah. Di sini nangkepnya lain. Karena apa? Karena tertutup oleh si luka-luka itu, gitu loh. Kalau yang aku lihat sih seperti itu. Cuman untuk mengeluarkan si ini pun, hal yang tidak terpulihkan ini pun, dia tidak bisa, tidak sadar, ataupun memang tidak mau, takut. Banyak sekali orang yang punya problem dalam mentality-nya gitu ya. Dia melakukan sesuatu yang menyebabkan masalah-masalah terhadap dirinya, tetapi dia tidak mau meminta bantuan, ataupun dia tidak mau mendiskusikan hal ini, sehingga orang seringkali salah tangkap, salah duga, salah lihat, salah mengerti gitu. Ten of Swords dalam keadaan terbalik, dalam keadaan tegap, King of Wands dalam keadaan terbalik, The Hermit dalam keadaan terbalik, The World card dalam keadaan terbalik, dalam keadaan tegap. Kebalik mulu dari tadi. Di sini the bottom of the deck-nya Six of Swords dalam keadaan terbalik.
Ya, kalau aku ngelihat nih dua kartu, ada seseorang yang punya satu trauma yang membentuk dia, gitu ya. Dan mungkin ini menyebabkan dia ya jadi kayak over controlling, selfish, ya. Pokoknya semua, semua, semua hanya untuk aku, tetapi dia tidak pernah puas, tidak pernah puas, tidak pernah puas. Sehingga orang yang bersama dia ini jadi kayak serba salah, nggak tahu apa lagi. Dan sering kali orang ini gitu ya, menyalurkan rasa amarahnya dia yang adalah hasil dari si trauma ini kepada orang yang bersama dia yang tadi aku ceritain. Sehingga apa? Ya akhirnya kayak nggak nggak tahan. Orang ini nggak tahan karena nggak mengerti. Orang ini nggak tahan karena menghadapi sikap-sikap dari si pasangannya yang punya punya luka ini, luka batin, kepahitan di dalam hatinya gitu ya, yang kadang-kadang dia mem-pick up orang yang bersama dia, padahal orang yang mungkin ingin bersama dia, sayang sama dia, perhatian sama dia dan lain sebagainya, yang nggak tahu apa-apa, kadang-kadang dia mempanis gitu loh, kadang-kadang dia menghukum siapa yang menyebabkan trauma itu kepada orang yang pada saat ini bersama dia. Hermit card dalam keadaan terbalik ya, banyak ketidaktenangan, hilangnya kedamaian gitu ya di dalam hubungan ini ya karena masalah-masalah ini. Orang ini kayak pengen selalu diutamakan, selalu diperhatikan, selalu tidak puas, selalu ingin mencari lebih, 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 lebih. Sehingga si pasangannya jadi, gue nggak pernah bener, gue nggak pernah cukup, gue nggak pernah apa aja yang gue lakukan salah. Gue selalu dituduh, gue selalu direndahin, gue selalu dipikir ini, gue selalu dipikir itu yang sesuai dengan apa yang dia pikirin. Dan selalu kayak, ya selalu salah gitu. Sehingga ya mungkin jadi sering berantem, 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 dan orang ini mungkin tidak mau melihat gitu ya, apa yang seharusnya dia perbaiki, apa yang seharusnya dia perhatikan, sehingga ya jadi ribut, ribut terus. Karena yang sini berusaha mengontrol, berusaha mem sebenarnya sebenarnya ya kalau diperhatikan dari gambar dan ceritanya, apa yang dia lakukan adalah kata-katanya tuh, kalimatnya gitu ya, cry for help. Tangisan dan jeritan dia yang diproyeksikan ataupun yang disalurkan dengan perbuatan, tingkah laku, kata-kata yang bahkan menyakiti orang lain. Sebenarnya dia itu teriakan dia dengan sakitnya dia. Tapi kalau dia tidak mau membuka diri dan menjelaskan, ya akhirnya tidak jelas. Gitu loh, ada apa? Bikin cemburu-cemburu, bikin orang jadi ngerasa nggak dihargain, bikin orang ngerasa nggak pernah cukup, selalu salah. Dan itu yang membuat akhirnya mengkonsumsi si cinta ini, si kebahagiaan ini. Dan mungkin apa yang dilakukan itu udah sangat bikin sakit kepala. Dan ini ya kayak nggak pernah ada ketenangan, ini kayak Six of Swords ini kayak nggak pernah ada ketenangan, nggak ada balance. Gue selalu timpang, selalu gue di tempat yang salah, dia selalu bener, ngerasa bener, padahal gue ngerasanya kok dia terus, dan hal-hal itu. Dan akhirnya ya kita nggak kemana-mana. Dan buat beberapa dari kamu ya, ini mungkin orang ini
ya jadi berusaha, orang yang over controlling ya, jadi berusaha mengatur semuanya supaya sesuai dengan apa yang, dan begitu keluar dari kontrolnya dia langsung 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 marah, langsung meluapkan emosinya gitu ya. Buat sebagian dari kamu ya, kamu berhubungan dengan orang yang sangat abusive ini secara mental. Jadi kalau dia tidak sesuai apa yang terjadi dalam hubungan ini, ataupun orang itu tidak melakukan apa yang dia inginkan, akhirnya apa? Dia mempanis dengan apa? Silent treatment. Ataupun membangun tembok, bersikap dingin. Ataupun membuat seakan-akan orang itu ya nggak ada artinya buat gue. Hubungan ini tidak ada artinya buat gue. Gue bisa mencari siapapun. Dan membuat orang yang bersama dengan dia ya kayak nggak ada artinya gitu loh. Nggak dipentingin. Selalu ada yang lebih, ada yang lebih, ada yang lebih. Dan apapun yang orang ini lakukan ya tidak pernah cukup untuk dia. Apakah ini adalah tanggung jawab kamu? Misalnya kamu berhubungan dengan orang yang semacam ini. Banyak sekali orang terjebak dalam situasi yang sangat toksik. Kurang lebih semacam ini. Ya. Di mana orang yang punya luka batin ini melampiaskan amarahnya, kesedihannya, kekecewaannya dia terhadap hidupnya kepada pasangannya, tanpa mau merubah, tanpa mau memulihkan luka batinnya dia. Dan orang yang terjebak ini adalah orang yang merasa bertanggung jawab untuk membenarkan segala sesuatunya, bertanggung jawab untuk menjadi psikolog atau psikiaternya orang ini. Akhirnya apa? Dialah yang dikonsumsi. Karena apa? Kalau orang ini tidak sadar dengan apa yang terjadi di dalam dirinya, bahkan kadang-kadang sering kali denial, akhirnya ya dia tidak mau melihat bahwa ada hal yang perlu gue benerin nih di dalam diri gue. Gitu. Mencari penyelesaian. Dan di sini mungkin ada satu hal yang belum terselesaikan, dan mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah hal yang bertumpuk ya, hal yang ya dilewatin, maju lagi, ada masalah lagi yang nggak pernah terselesaikan, dan mungkin ya selalu menghindar, dianggapnya sudah beres padahal belum gitu ya. Tapi ini apa? Hanya mengambil ketenangan dan kedamaian di dalam hubungan ini, sehingga hubungan ini ya selalu ada konflik, ada cekcok, ada ketidakterimaan, ada yang dipendam gitu loh. Kalau yang aku lihat sih seperti itu. Buat kamu yang relate saja ya. Karena kalau orang kadang-kadang dia tahu bahwa saya punya masalah, ada orang yang tahu dia punya masalah, tapi dia tidak mau mengakuinya, dia selalu menyalahkannya kepada orang lain dengan apa? Play victim. Sehingga apa? Orang lain bertanggung jawab atas sakit hati, atas luka yang dia rasakan, dan dia akan mempanis, akan menghukum orang-orang itu walaupun orang itu nggak ada sangkut pautnya. Gitu. Kalau masih denial, apapun yang diupayakan tidak akan kemana-mana, karena dia masih menolak. Enggak, gue nggak apa-apa. Tapi sering kali kita tidak bisa melihat kan, karena kita ada di dalam situ. Kalau kita udah keluar, oh iya ya, gue ada masalah, gue bermasalah gitu ya, gue tahu masalah gue di sini, baru bisa. Tapi kalau tidak ya mau siapapun tidak akan bisa merubah hal tersebut gitu. Itu sih yang aku lihat dari ceritanya Aries kali ini ya. Aku lihat ada energinya Cancer, ada energinya Leo, Sagittarius, Aries, Gemini, Virgo, Libra, Aquarius.
Itu yang aku lihat jelas, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.